Tak perlu, aku akan tetap di sini. Pangeran, kau tak apa-apa? Sepertinya ia mengkhawatirkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 9. Tangan Ares terulur ke tembok di belakang Luna. Saat ini, posisi Luna terkurung di antara lengan Ares. Tolong hentikan, Ares. Luna menatap Ares was-was dan sedikit gemetar. Ares semakin mendekat dan mencengkram bahu Luna, lalu memeluk Luna dengan kasar. Luna memberontak kuat-kuat, tapi percuma, tenaga Ares lebih kuat. Luna memejamkan matanya sambil gemeteran. Tangan Ares membelai kepala Luna dengan pelan. Luna benar-benar ketakutan, wajahnya sangat pucat dan juga badannya gemetar. Ares tahu akan hal itu. Tapi Ares malah semakin marah dan menarik Luna serta mendorongnya kuat-kuat. Luna tak menyangka Ares akan mendorongnya sebegitu kuat hingga Luna menabrak meja kecil yang di atasnya ada sebuah vas bunga di sebelah kasurnya. Vas itu jatuh dan pecah mengenai lengan Luna. Luna merasa perih di lengan kanannya yang terkena pecahan vas itu. Darah mengalir di lengan kanannya dengan deras. Luna merasakan sakit yang teramat sangat di lengannya. Rupanya pecahan vas itu mengenai pergelangan tangannya juga. Tubuh Luna mulai lemas dan kesadarannya mulai hilang. Konyol sekali, apa aku akan mati karena terkena vas itu? Ares brengsek, aku tak akan memaafkannya kalau sampai aku mati konyol seperti ini. Itulah yang dipikirkan Luna sesaat sebelum ia pingsan. Luna masih bisa melihat wajah Ares yang panik dan berteriak-teriak memanggil namanya. Luna! Luna, maafkan aku tak bermaksud melukaimu. Luna! Ares mengguncang-guncang tubuh Luna dengan kalap. Ares berteriak-teriak seperti orang gila memanggil-manggil Luna. Fizi! Fizi! Panggil tabib sekarang! Ares berteriak pada gadis pelayan yang baru sampai di pintu kamar Luna. Baik, pangeran, kata Fizi, langsung berlari meninggalkan tuannya. Ares sangat ketakutan, lalu menggendong Luna perlahan ke atas kasur. Luna diam dan sama sekali tak bergerak. Ares memegangi luka di pergelangan tangan Luna agar darah tak terus merembas keluar. Tapi percuma, rupanya luka itu cukup dalam dan lebar. Ada pecahan vas yang menancap dalam di pergelangan tangan Luna. Ares sama sekali tak berani menyentuh pecahan yang menancap pergelangan tangan Luna. Luka itu tepat di sebelah nadi Luna. Kalau sampai vas itu bergerak ke samping sedikit lagi, maka nyawa Luna benar-benar akan dalam bahaya. Ares tahu itu, karena itu wajahnya berubah menjadi pucat dan ia langsung menyesali perbuatan bodohnya itu. Ares hanya kesal dan berniat memberi Luna pelajaran sedikit, tapi ia malah melukainya sampai seperti ini. Ares panik dan menjambak rambutnya kuat-kuat, tak tahu harus berbuat apa. Setelah tabib datang, Ares hanya diam dan terus duduk di samping Luna yang terbaring di atas kasur. Ia baik-baik saja, pangeran. Ia pingsan karena kaget. Pendarahannya juga sudah berhenti. Untunglah pecahan vas itu tak mengenai nadinya. Setelah itu, tabib laki-laki itu pergi meninggalkan Ares yang melamun. Pangeran, sebaiknya kau istirahat. Ini sudah sangat larut. Biar aku yang menjaganya. Fizi menawarkan diri. Tak perlu, aku akan tetap di sini. Tapi... Jangan khawatir, aku tak akan macam-macam dengan orang sakit. Jawab Ares akan tahu apa yang ada di pikiran pelayannya itu. Maaf pangeran, kalau begitu saya permisi. Fizi berpamitan dan dibalas anggukan dengan Ares.
Orion menatap pecahan gelas yang ada di depan kakinya. Pangeran, kau tak apa-apa? Tanya Elsie panik saat mendengar suara benda pecah di kamar Luna. Iya, Orion selalu berdiam diri di kamar Luna sampai larut, berharap gadis itu akan berada di depannya. Ia bahkan tidur di sofa yang ada di kamar Luna. Sudah seminggu sejak Luna diculik, bahkan Orion tak mau mengejar Luna. Hanya saja untuk melakukan sihir teleportasi membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mereka harus teleport ke negara tetangga dan harus menembus sihir penghalang mereka. Dan malam ini, semua persiapan sudah selesai. Orion akan merebut gadisnya kembali dari Pangeran Ares yang childish itu. Orion juga tak bisa tenang sama sekali, karena tengah malam nanti juga bertepatan dengan bulan purnama merah. Orion tak akan membiarkan Luna berada di dekat siapapun ketika bulan purnama merah tiba. Segel kekuatan Luna akan lepas seutuhnya saat bulan merah. Orion sangatlah khawatir dengan Luna, sampai-sampai ia tak menyadari gelas yang ia pegang terjatuh sampai seorang menyadarkannya dari lamunan. Pangeran, aku akan membereskannya. Sebaiknya pangeran istirahat sebentar. Pangeran bahkan tak cukup tidur selama seminggu ini. Elsie membereskan pecahan gelas itu. Orion hanya diam tak menjawab. Tapi ia lalu melangkah ke arah sofa. Orion menoleh ke arah jendela tempat Luna biasanya berdiri dan membayangkan sosok Luna sedang tersenyum. "Tunggu aku, Luna," kata Orion lalu memejamkan matanya dan terlelap. Luna membuka matanya perlahan. Ia mengingat seluruh kejadian sebelum ia pingsan. Luna menggerakkan tangannya. "Sial, sakit," jerit Luna dalam hati. Luna menangkap sosok Ares yang tertidur di kursi yang ada di samping kasur dan menelungkupkan wajahnya di pinggir kasur. Rambut pirangnya jatuh menutupi wajahnya. Luna penasaran dan mencoba menyentuh kepala Ares dan mengelus rambutnya. Kalau diperhatikan dari dekat, rambutnya bukanlah pirang, tapi berwarna emas. Melihat wajah Ares saat tidur, Luna menjadi sedikit kasihan. Sepertinya ia mengkhawatirkanku. Luna menghela napas. Luna tahu Ares sebenarnya tidak jahat. Ia hanya kesepian. Ia butuh seseorang untuk tetap berada di sampingnya. Luna melihat keluar jendela dan sedikit terkejut saat melihat bulan merah akan sepenuhnya muncul sebentar lagi. Dengan perlahan, Luna turun dari kasurnya menuju cermin besar yang ada di kamar ini. Luna tersenyum melihat pantulan wajahnya sendiri. "Luna?" panggil sebuah suara. "Orion?" Luna tersenyum lebar melihat tubuh Orion keluar dari cermin di hadapan Luna dengan ajaibnya. "Sebegitu senangnyakkah kau melihatku lagi?" sindir Orion jahil. "Benar." "Luna!" teriak Ares langsung berlari ke arah Luna. "Berhenti di situ atau kau akan mati. Dia milikku." Orion mengancungkan pedangnya ke arah leher Ares. "Sialan!" maki Ares sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Orion maju selangkah, tapi tangan Luna menahannya. "Hentikan, Orion!" Luna menatapnya tegas. Orion mengikuti kata-kata Luna. Tapi sesaat kemudian Orion melotot kesal melihat tangan Luna yang diperban dan langsung menyerang Ares dengan tinjunya. "Apa yang kau lakukan pada Luna? Berani-beraninya kau menyakitinya!" teriak Orion kalap dan kembali menghunuskan pedangnya. "Kumohon hentikan!" Luna memeluk pinggang Orion dari belakang dan berusaha menyeret Orion dari Ares. "Ini hanya kecelakaan, ia tak bersalah, Orion." Luna terus menahan Orion. Akhirnya Orion mundur dengan tenang setelah Luna mengancamnya. Luna perlahan berjalan mendekati Ares, sedangkan Ares hanya diam menatap Luna. Luna berjongkok di depan Ares yang terduduk di lantai, lalu berbisik pada Ares. "Maaf, aku harus pergi. Aku tahu kau bukan laki-laki jahat, tapi aku sudah memiliki orang lain. Walaupun kau membunuhku sekalipun, kurasa perasaanku terhadapnya tak akan pernah berubah. Karena itu, carilah wanita yang benar-benar mencintaimu. Aku hanya bisa menjadi temanmu. Kalau kau ingin menemuiku, temuilah aku di Diores."
Luna tersenyum hangat, lalu memberikan sebuah lencana dengan lambang pentagon ke genggaman Ares. Ares hanya menunduk diam. Setelah itu, Orion langsung menarik Luna dan memeluknya erat, serta membawanya ke cermin untuk berteleportasi kembali ke Diores. Terima kasih, karena kau tidak membenciku. Ares tersenyum sedih. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.